Halo semua, kenalin aku Agnes dan aku ada di production house dari Banima Studio, studio animasi yang memproduksi serial cerita Ellie. Dan cerita Ellie ini dikerjakan sendiri loh oleh siswa-siswi SMK Bagi Negeriku. Kira-kira gimana ya teman-teman mengerjakannya dan sebenarnya apa sih makna dari cerita Ellie ini? Penasaran? Ikutin kita terus. Halo semua! Halo, saya Yusak. Saya selaku art director dari Banima Studio. Jadi awal berdirinya Banima ini karena ada 3 orang di baliknya. Yang pertama saya sendiri dan 2 rekan saya yang lainnya, Dion dan Lexton. Dan tujuannya untuk menampung anak-anak magang dari animasi SMK Bagi Negeriku. Selain itu menjalankan unit bisnis animasi sekaligus sebagai simulasi untuk mereka bahwa seperti inilah dunia industri animasi. Mungkin this is for the first time I manage a team, so I think itu salah satu tantangannya. Di lain itu murid-muridnya juga yang notabene mereka tidak memiliki dasar di 3D, bahkan beberapa ada anak yang tidak memiliki dasar di komputer, tapi bagaimana kami harus menuntun mereka untuk ikut andil dalam pembuatan animasi, bahkan mencicipi workflow dari industri animasi. Aku Mita dari divisi konsep art. Saya mendapatkan inspirasi dari melihat berbagai karya seni yang dibuat seniman lain di media sosial. Tantangan terbesarnya ialah saya itu harus menyesuaikan art style yang diminta oleh mentor. Bahkan yang menjadi tantangan terbesar saya ialah apa yang diminta oleh mentor itu tidak bisa atau belum bisa kami visualkan secara baik. Tetapi dengan tim yang ada, kami menggabungkan ide-ide dan membuat kami bisa menghasilkan karya yang terbaik yang diminta oleh mentor. Perkenalkan, nama Koral, aku dari divisi aset. Untuk tahapan pada scene Ellie cukup kompleks. Untuk tahapan awal dimulai dari pembuatan environment untuk scene Ellie berlomba lari nantinya, dilanjutkan dengan pembuatan aset karakter, dan yang terakhir yaitu detailing pada properti yang dibutuhkan pada tambahan scene Ellie nantinya. Tentu menggunakan pewarnaan yang pas dengan cerita anak-anak, di mana kami tujukan penonton agar dapat melihat visual dengan bagus. Perkenalkan, nama saya Alfa. Saya berasal dari divisi Rigi. Ada beberapa seperti skinning, pemasangan sendi, pemasangan controller, skinning, dan lain-lain. Bagian paling rumit sih ada banyak, tapi menurut saya skinning sih, karena skinning itu membuat pencocokan di bagian sendi-sendi agar terlihat lebih realistis. Perkenalkan, aku Pavel, dari divisi animasi. Yang membuat animasi terlihat hidup yaitu pergerakan yang halus dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar animasi. Lalu juga ada pergerakan karakter seperti wajah dan bahasa tubuh yang ekspresif. Sudah pasti sulit, karena semakin banyak elemen-elemen yang perlu digerakkan. Lalu juga memerlukan waktu yang lebih lama gitu. Dan yang menurut saya paling sulit yaitu menjaga konsistensi detail pergerakan di seluruh scene. Hai, saya Ois, saya dari divisi Lighting Compositing.
Yang pertama kita harus mengetahui suasana dari cerita tersebut, apakah pagi, siang, sore, ataukah malam. Yang kedua kita harus mengetahui banyak referensi dari media lainnya. Yang ketiga, semisal kita sudah tahu suasana dari cerita tersebut, misal pagi, kita harus melihat dulu dari mana yang harus kita tembak. Misalnya kalau misalnya pagi, kita tembak dari belakang dan untuk menghasilkan shadow yang ke arah depan. Untuk series animasi ini, kita menggunakan shadow yang soft dan tidak hard. Yang pertama yaitu memberi warna. Biasanya saya senang banget di part memberi warna karena saya bisa tahu cara kontras atau tidaknya. Yang kedua, memberikan efek. Memberikan efek pada serial animasi yang paling seru karena kita bisa mengetahui sel animasinya getar atau tidaknya. Yang ketiga, melihat hasil akhirnya. Semisal kalau sudah dikompositing semua, terus kita melihat bagian hasil akhirnya, biasanya part yang paling tunggu-tunggu. Terima kasih. Halo, nama saya Andre. Ya, saya di sini menjadi salah satu bagian yang istimewa. Saya menjadi bagian dari Banima, cukup senang kalau tadi memang ada kendala dan lain sebagainya. Saya di sini membuat semuanya ada artinya, gitu ya. Ada value yang ditanamkan oleh studio-studio yang sesungguhnya ada di industri. Jadi saya senang ketika anak-anak bisa menyelesaikan episode pertama cerita Ellie ini. Semoga bisa menjadi hal yang baik untuk kedepannya dalam manage orang, ya. Terus timeline schedule yang baik, itu bisa menjadi perhatian kita untuk kedepannya. Terima kasih juga sudah banyak terlibat aktif, ya, mulai dari lembur, mulai dari keseriusan kita, ada pro kontra di antara kita, ada perdebatan. Sungguh hal yang menarik ketika ini bisa dikemas menjadi satu pembelajaran yang utuh untuk bisa menjadikan pembelajaran di luar sana menjadi istimewa di tempat ini. Terima kasih juga untuk anak-anak yang terlibat. Kita tidak sangka bahwa mereka punya talenta yang baik. Perlu teman-teman ingat bahwa kita bukan berasal dari Jawa semuanya, tetapi berasal dari luar Pulau Jawa, di mana kita juga memiliki tantangan yang sama dalam mengenal sebuah aplikasi, yaitu Maya 3D, di mana mereka harus belajar dari nol sampai mereka bisa menjadikan animasi cerita Ellie ini terwujud dengan baik. Terutama berkat kesabaran kita semuanya, cerita Ellie episode pertama ini tayang dengan luar biasa. Pertama kali kita tayang ada 1000 views yang sudah kita dapatkan dengan baik. Artinya apa? Tetap semangat untuk teman-teman dalam berproses. Jangan lupa untuk kita selalu upgrade diri kita masing-masing sehingga bisa menjadi berkat untuk kita mewartakan karya Tuhan selanjutnya. Oke, nama saya Aden, ADEN. Saya salah satu guru di SMK Bagimu Negeriku ini. Saya mengampu di kompetensi multimedia atau DKV. Menurut saya, setelah rilisnya episode 1 Ellie ini, saya pertama kali lihat waktu perilisannya di YouTube, itu saya kagum ke mereka. Wah, ternyata mereka sudah sejauh ini perkembangannya dan di luar ekspektasi saya lah, seperti itu. Saya pun juga bangga terhadap mereka. Bisa dibilang kayak nggak bisa berkata-kata lagi sih, mereka bisa membuat seperti itu. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Katarina Restu. Saya salah satu guru DKV di SMK Bagimu Negeriku. Kesan pertama saya ketika melihat episode pertama dari Ellie ini, pastinya bangga terhadap anak-anak dan juga terharu karena perjuangan mereka selama beberapa bulan membuat serial ini sangat luar biasa dan saya apresiasi apapun yang telah mereka lalui dan harapan untuk cerita Ellie ini, semoga cerita Ellie bisa menjadi wadah untuk mereka belajar, untuk mereka mengenal dunia pekerjaan dan karya-karya yang mereka hasilkan bisa dinikmati oleh banyak orang. Hai semua, perkenalkan saya Tia dari 10 DKV 1.
Saya ingin menyampaikan kesan-pesan saya setelah saya menonton cerita Ellie. Kesan saya, jujur pertama saya kaget, karena ternyata cerita Ellie itu singkat, kurang lebih 1 menit, dan pesan saya untuk cerita Ellie kedepannya bisa semakin terus berkembang dan semakin banyak episodenya. Dan apa yang saya dapat di cerita Ellie ini, saya mendapatkan jika suatu apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita kerjakan, bisa kita selalu andalkan Tuhan dalam hidup kita. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sean dari kelas 10 DKV 2. Baik, untuk pesannya kedepannya dari saya, mungkin dubbing dan karakternya itu bisa disesuaikan, ditepatkan, karena kalau saya dengar sendiri dari film tersebut masih ada sedikit jeda dari antara dubbing dan karakter tersebut. Nah, itu dia yang ada dalam production house Banima Studio. Jangan lupa saksikan cerita Ellie selanjutnya dan see you next video. Bye!